In a money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when they hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules need to get a plums number two I'm a cool when making this no boo when the spinning is scared I didn't fuck again so really you want nothing but my name. Hai darling, ketemu lagi sama aku Yon Yolanda. Nah dan kali ini aku nggak sendiri, aku lagi ketemu sama seseorang wanita yang lagi sedih banget ya Dek ya. Jadi sebenarnya aku udah kenal lama banget sama dia, karena dia tuh adiknya temen aku juga, temen deket aku malah. Dulu aku sering deket sama Riri sama Bayu kan bertiga tuh, dan dia tuh adiknya. Jadi dia itu sekarang lagi viral karena videonya tentang suaminya yang pacaran sama adiknya, diam-diam pacaran di belakang dia gitu, di belakang istrinya sekaligus kakak kandungnya gitu loh darling. Buat kalian yang belum tahu videonya kayak apa, nanti aku akan kasih lihat. Tapi menurut aku sih kan kayaknya udah pada tahu, karena ini tuh videonya udah nyebar kemana-mana ya deh, ya, kayak betul. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pokoknya masuk Lambe Turah, ya, Tribun ya, banyak pokoknya. YouTube juga banyak ya. Ya jadi sekarang kan aku lagi sama orangnya langsung, mendingan aku sekarang tanya aja. Jadi gimana deh awal mula ceritanya itu kayak ketahuan kalau adik kamu tuh pacaran sama suami kamu sendiri? Banyak yang bilang settingan kan? Iya, karena banyak yang bilang settingan kan. Pertamanya memang aku nggak ngerasa mereka benar pacaran, karena awalnya cuma kayak gosip-gosip dari orang-orang sekitar ya. Orang-orang sekitar pada bilang kayak suami kamu tuh ada di kosan adik kamu terus aku cuma mikir kayak ya udahlah, orang suami aku sama adik aku tuh kayak udah keluarga gitu kan. Aku nggak mikir mereka kayak ada hubungan apa-apa. Terus dari situ warga juga dan teman-teman aku juga kayak makin ngeyakinin mereka nggak mungkin tiap hari bareng terus nggak ada apa-apa. Terus ada salah satu orang bilang bahwa mereka pacaran terus sambil tidur bareng, terus udah beberapa hari ini bikin status kayaknya di privacy dari aku, di hide gitu ya, di privacy. Terus aku bilang nih sama Sela, awalnya aku ke kosannya dulu buat mastiin emang mereka ada berdua apa enggak. Ternyata pas aku datang ke kosannya cuma ada Marvel, cuma ada suami aku. Terus aku telepon Sela, kenapa ada suami aku di kosan kamu? Terus tadi aku cuma bilang nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa, aku lagi di ATM. Emang ada Marvel ya di kosan aku? Di kosan aku, kata dia gitu. Ada kok, aku bilang gitu. Terus kata Sela nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa, aku lagi di ATM. Dari situ aku pulang, aku nggak mikir apa-apa. Oh ya udah, mungkin lagi main, lagi apa gitu. Terus aku cerita sama mama sambil nangis-nangis, "Mah, kok Marvel ada ya di kosan Sela?" Terus mama bilang mama udah nggak kaget. Nggak kagetnya kenapa? Ya karena mama tahu Sela kemarin ke rumah cerita bahwa memang Marvel tuh ngechatin Sela kayak ngajak balikan gitu, kayak ngajak balikan. Ngajak balikan maksudnya mereka sempat pacaran dulu. Memang kan orang-orang netizen pada komentar itu bilangnya ya itu karma buat kamu, karena dulu kamu ngerebut. Sebenarnya bukan ngerebut sih, jadi kayak mereka udah putus lama terus pacaran pun 2 minggu gak lama, cuma 2 minggu gak lama. Terus malah aku sempat bilang sama adik aku, ini mantan kamu ngedeketin aku. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, lagian aku juga ada pacar kok. Emang adik aku tuh
adik aku tuh pacaran sama Marvel, jadi Marvel tuh sebagai selingkuhannya adik aku. Jadi sebenarnya adik kamu tuh udah punya cowok Cowok tapi yang udah pacaran lagi lama. sama Marvel. Marvel tuh sebagai selingkuhannya adik aku gitu. Makanya aku bilang sama Sela, terus pas kejadian kayak gitu aku bilang ini kan udah nikah gitu ya, beda sama waktu zaman kamu pacaran, lagi aku nggak ngerebut gitu. Terus Sela bela diri, suami aku juga bela diri, sampai aku bilang kayak gini, kamu nggak mikirin perasaan aku, Vel, aku istri kamu gitu. Terus Marvel cuma bilang, suami aku malah bilang kayak gitu. Terus aku jawab lagi, kalau kamu mikir kayak gitu, kenapa kamu nikahin aku? Kalau kamu mikirin perasaan adik aku, kenapa harus nikahin aku dulu gitu? Kenapa nggak lagi sama adik aku aja? Makanya dari situ pas aku dengar orang-orang ngeyakinin benar itu ada di kosan adik aku terus, nah itu kan dia di ATM, nggak lagi bareng. Kita baru nggak Marvelnya. Enggak, aku cuman kayak udahlah, orang lagi kesel kan karena Jadi ngeliat ada gitu udah. ada gitu, kata orang-orang kan emang di situ terus kan, ada, ya udah berarti benar. Cuman aku belum lihat kayak gimana gitu. Pulanglah aku ke kosan. Besoknya lagi ada lagi yang ngirim video TikTok mereka gitu, kalau nggak salah ngirim video apa gitu. Aku langsung kayak lagi tiduran berdiri langsung kayak ya udah aku nyamperin, kuatin gitu ya. Aku nelpon dua keluarga di situ. Aku mau nyamperin Sela nih. Kalau misalkan aku kenapa-napa sama Sela berantem, jangan salahin aku. Jangan disamperin katanya gitu. Jangan disamperin. Udah aja biarin. Ntar juga mereka ngeliatin sendiri kok, nggak perlu kamu yang pengen tahu, nggak perlu kamu kepo, ntar sakit hati gitu kan. Cuman aku yang rasain, makanya aku kayak ya udahlah aku aja gitu sendiri datang ke sana. Aku sendiri datang ke sana. Sendiri banget. Sendiri. Sampai aku bilang ke nenek aku, "Oma lihat ya, ini aku mau videoin buat bukti ke keluarga bahwa memang Sela sama suami aku gitu." Aku dari tangga kosan adik aku udah pegang kamera. Oh, dia di atas posisinya? Di atas aku pegang kamera, terus aku videoin gini pas aku kira lagi jauhan atau gimana gitu kan. Ini tapi lagi deket gitu, lagi rangkulan sampai kayak kayak sampai di situ ngomong apa? Tadinya aku mau video gini, tadinya pengen kayak mau marahin mereka sambil videoin terus viralin biar mereka mikir gitu, tapi pas aku lihat mereka lagi gini rangkulan gitu, aku kayak lagi video gini langsung lemas, jadi langsung mati sendiri gitu kameranya, kayak oh ya udah gitu. Terus aku langsung berdiri, aku bilang ke mereka, berdiri yuk, aku pengen ngomong sama kalian. Mau apa kata suami. Posisinya lagi apa, dia duduk aja yang selanjaran gitu? Iya, yang ntar aku lihat di videonya kayak gitu. Terus mereka berdiri, itu kan waktu di video mereka langsung lihat dua-duanya bareng kan, kayak kaget gitu. Nah di situ aku marahin adik aku langsung ke kamar mandi bawa pisau mau bunuh diri karena udah mungkin dia nggak bisa berkata apa-apa karena ketahuan sama aku gitu. Dia langsung kayak mau bunuh diri. Aku juga ngambil asbak yang ada di situ karena dia mau bunuh diri, ya udah kalau kamu mau bunuh diri aku juga bunuh diri gitu. Aku ngambil asbak, aku jodotin ke kepala, aku malah direbut. Jadi direbut, asbaknya direbut sama temen aku, pecah, langsung tangan aku berdarah-berdarah. Tapi suami aku nggak ngobatin, nggak gimana gitu. Terus Sela yang mau bunuh diri malah dipeluk sama suami aku, dipeluk, jangan sampai bunuh diri katanya gitu. Terus aku teriak, kamu harusnya bela aku udah berdarah kayak gini, kamu nggak ngapa-ngapain. Ya udah, orang aku sayang sama Sela kok, aku pengen sama Sela, kata suami aku gitu. Aku di situ katanya aku pingsan, katanya di situ. Aku sadar, pas aku sadar aku lari ke suami aku lagi. Aku kan waktu pingsan dibawa ke tempat orang, ke tetangga kamar. Pas aku sadar aku balik lagi ke kamar Sela, terus aku tarik-tarikin baju suami aku. Kamu lihat ini, aku istri kamu, pulang, ayo pulang. Terus dia bilang nggak mau, aku pengen sama Sela, aku udah nggak mau sama kamu. Terus aku bilang lagi gini, banget anjir ya. Aku bilang lagi sama suami aku, please kasih aku kesempatan. Malah aku yang mohon, kasih aku kesempatan, aku nggak akan ngekang kamu. Kamu mau duga mau gimana pun aku nggak akan ngekang kamu. Benar kamu nggak akan ngekang aku? Benar, yang penting kamu pulang nggak sama adik aku. Terus dia bilang, terus di situ Sela mungkin ngedengar suami aku balik lagi sama aku. Sela pergi dari kosan, tapi suami aku ngejar, kayak aku didiemin di situ. Malah suami aku kayak, Sela jangan pergi, aku sayang sama kamu gitu. Depan aku bilang gitu. Gini kali kan kamu ngekang suami kamu tuh kayak nggak boleh dugem gitu kan ya. Memang. Terus kayaknya sama Sela mah dibiarin gitu. Nah itu, bahkan suami aku ada perkataan kayak gini,
aku sama kamu dikekang, aku sama Sela lebih enak karena Sela diajak dugem aja mau gitu. Ya masih mau main-main ya. Terus soalnya mereka kan seumuran ya. Sampai aku kayak gini, aku kan lagi duduk, Sela udah pergi tuh, aku nahan suami aku kan mau ngejar Sela, awas gitu, aku mau ngejar Sela, Marvel kamu istighfar, ini tuh istri kamu, aku istri kamu. Terus sampai dia bilang ya udah ngapain, dia bilang gitu. Terus aku sampai sujud ke kaki dia, sampai sujud, dia nelpon Sela. Di saat aku lagi sujud dia nelpon Sela, di mana ya, mau pergi kemana, aku susulin kamu gitu. Terus Selanya bilang, aku kan ngedengar tuh, Selanya bilang udah kamu urusin dulu Dea aja, aku yang pergi. Nggak mau, aku menyusulin kamu di mana. Dari situ aku langsung pulang, gemeteran, nangis. Yang aku bikin video itu aku nangis gemeteran. Oh ya udah gitu. Berarti itu emang pengennya suami aku kayak gitu. Nggak apa-apa. Terus dari situ maksud aku udah ikhlas, udah ridho gitu. Maksud aku ya udahlah, mereka mungkin masih suka sama suka atau gimana. Aku coba sabar, terus aku nggak diem di kosan kan, aku coba diem di kontrakan teman aku biar lupa sama hal itu gitu. Pas aku balik kosan, mereka jalan tuh lewat kosan aku berdua, gerung-gerung motor depan aku, Berisik-berisikin gitu ya. Depan aku kayak. Terus kamu gimana reaksinya, kayak ngeliatin mereka aja? Nah itu yang aku sakit tuh sebenarnya bukan perselingkuhan mereka, emang sakit ya. Tapi yang lebih sakit tuh maksudnya kalau udah selingkuh ya udah gitu. Kok pede banget nggak perlu manas-manasin lagi depan aku gitu. Sampai dia bilang gini, dia ke kosan aku mau ngambil baju. Terus ada teman-teman aku kan, ada teman cowok, memang itu teman cowok bukan pacar aku. Terus sampai si Sela tuh bilang gini ke si Marvel, kamu nggak sakit hati istri kamu sama cowok? Terus si Marvelnya jawab, ya enggak lah, orang aku udah punya kamu Sel. Nepi iragi orang mau ninggalkan mana? Depan aku ngomong gitu. Ya udah kataku, ya udah berarti emang bener sayang. Dari situ aku langsung upload video, emang udah keterlaluan kan? Video kayak gitu. Udah keterlaluan, tadinya aku nggak akan speak up di mana-mana, cuma di Instagram doang. Di saat aku pergokin kan aku di situ upload, tapi udah berhenti kan. Dari seminggu itu aku nggak pernah speak up lagi. Nah kemarin itu dia datang mabok, nendangin teman aku, ngebangunin aku nggak sopan, manas-manasin aku depan muka. Di situ baru aku berani upload ke TikTok. Baru di situ mereka bilangnya hapus TikTok, kita udah putus kok. Cuma nggak tahu mereka udah putus apa belum. Kalau alam ya nggak tahu. Bener. Terus ini apa sekarang kelanjutannya, kamu sama suami kamu gimana? Dia sih tadi kemarin nelpon lewat handphone mamanya. Dia bilang kilaf. Terus dia bilang maafin banget, nggak akan pernah ngelakuin lagi kayak gitu. Terus dia bilang bakal berhenti dugem. Yang penting kamu gak larang aku buat main sama teman-teman aku. Sebenarnya aku gak pernah larang main sama teman-temannya kalau itu hal yang benar. Tapi dia kan kalau main sama teman-temannya kayak kadang pulang mabok. Sampai aku dulu kan sempet disiksa. Oh dia siksa kamu juga? Pernah, sampai nendang perut aku, nyakek itu pernah banget. Itu keadaannya lagi mabok? Mabok, makanya aku gak mau dia mabok tuh kayak gitu. Trauma ya? Trauma. Jadi kayak nggak ada masalah, kayak lagi nggak ada masalah pun dia pulang mabok terus ngebangunin aku kan kayak orang lagi tidur dibangunin. Dengan pas lihat dia mabok aku kesel. Terus aku bilang kamu mabok, terus dia kayak kenapa kamu nggak suka lihat aku kayak gini. Terus pas aku mau pergi, aku nggak suka lihat kamu kayak gini, dia nyiksa aja gitu. Terus jadi sekarang lanjutannya kamu masih, kalau misalnya dia minta maaf, kamu masih mau maafin atau kamu mau udahan? Kemarin dia pengennya datang nemuin aku sampai minta Sherlock di mana. Aku kan pindah kosan, karena kalau misalkan aku masih ngekos di situ pasti dia datang lagi kan. Makanya aku setelah kejadian mereka datang ke kosan aku waktu mabok itu, besoknya aku pindah. Dia tadi tadi aja dia masih ngubungin aku minta Sherlock, pengen ketemu sama aku. Cuman aku nggak mau sih, sakit. Ya udah sakit lah, apalagi sama adik kandung sendiri ya. Sabar, semoga ada hikmahnya di aku teh sebenarnya gimana ya, dulu sempat mau cerai sama dia karena dia juga selingkuh kan. Selingkuh cuman maksudnya masih bisa diperbaiki lah karena selingkuhnya sama orang lain. Terus dia juga kan tadi speak up di
Facebook dia, katanya aku juga sering selingkuh. Demi Rasulullah aku nggak pernah duluan selingkuh gitu kalau bukan dia yang duluan. Makanya aku nggak akan takut mau dia speak up apapun tentang aku jelekin aku nggak takut gitu karena aku nggak pernah duluan selingkuh gitu. Makanya sampai dia tadi bilang, dia sempat chat aku, kamu pengen viral gini. Sakitnya teh kayak udah disakitin, dihina-hina pengen viral, dihina-hina kayak pengen terkenal, itu teh sakit gitu diomongin Ya, kayak jadi gitu. gue pengen cerita doang gitu ya. Sakit Lah gitu-gitu. Aku sampai nelpon dia nangis-nangis, kamu nggak cukup nyakitin aku, sampai sekarang hina-hina lagi, bilang aku dasar cewek pengen viral gini. Padahal siapa sih yang pengen viral? Iya. Lagian Aku kan ini juga malu sebenarnya, kita harus up juga Nah kan. itu Sama adik sendiri. terus kayak aku kan emang itu mau curhat sama siapa sih gitu. Aku jujur ya, aku nggak, udah dari keluar SMK aku nggak tinggal di rumah, udah tinggal di luar sendiri, kerja sendiri, nggak tinggal di rumah. Sampai aku dapetin suami pertama, aku ngerasa kayak alhamdulillah gitu ya, ada yang ngurus aku. Bukan berarti keluarga aku nggak ngurusin aku, tapi memang ya gimana ya, aku kurang dipandang sama keluarga aku karena aku tatoan, karena aku nakal. Makanya dari aku keluar sekolah ya aku tinggal berdua sama Sela pun aku berdua gitu. Makanya adik aku Sela itu yang aku nggak nyangka bisa selingkuh terus sama suami aku, sama pacar aku. Bukan sama suami yang pertama doang sih, sama pacar aku juga. Ya, jadi pernah. Darling, itu nikah kedua kali. Jadi Darling, Dea itu diselingkuhin sama adik kandungnya tuh ini untuk yang kedua kalinya ya? Ketiga kali sih. Ketiga kali. Tapi kalau sama suami yang satu lagi tuh sama pacar. yang pertama sama pacar. Yang pertama suami Suami kedua yang pacar, pertama. ketiga sekarang suami lagi. Yang pertama gimana tuh? Yang pertama di hotel sih pergoknya. Itu nggak kepergok sih, kayak emang sengaja aku nyari tahu karena udah curiga kan. Terus teman aku lagi check in di hotel itu, dia adik aku juga check in di hotel itu. Terus katanya mereka adik aku sama suami aku yang pertama minum amer. Terus aku mikir itu cewek sama cowok di dalam kamar berdua minum minuman, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu. Terus aku di situ ya udah gitu. Tapi aku maafin dia lagi, kita tinggal bareng lagi, aku lepasin lagi. Maksudnya aku lebih baik lepasin suami aku sampai cerai dibanding aku harus kehilangan adik aku gitu. Terus udah dari situ aku punya pacar, sama dia main belakang lagi gitu lagi. Itu yang itu ketahuannya gimana tuh? Ya itu kayak ke Wisma gitu sih, kayak bukan hotel, ke Wisma gitu, mereka tidur di Wisma gitu. Kalau itu memang mereka posting gitu. Itu padahal kan buka-bukaan mereka. Itu sama cowok yang benar-benar lama banget pacaran sama aku. Berapa lama? Ada 5 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun 5 tahun. Terus ya udah sama Sela lagi. Maksudnya nggak habis pikirnya itu bisa sampai 3 kali gitu ya. Terus pernah ada trauma yang nantinya dekat sama cowok, terus takutnya kayak gitu lagi nggak? Takut lah, apalagi sampai serumah lagi, takut. Apalagi ntar aku misalkan ini cerai terus nikah lagi bawa Sela lagi. Nggak kan bener ya? Cuman mikirnya gini Kak, Sela tuh di keluarga juga sama kayak aku gitu, nggak terlalu dipandang. Makanya Sela dari dulu nggak buntutin aku tuh karena dia nggak punya siapa-siapa gitu. Dia selalu bilang kalau nggak ada kamu aku sama siapa. Tapi gini ya, kalau kata orang Sunda, ini sorry ya, maaf gitu. Tapi kalau kata orang Sunda, nah tuh untuk bisa mihapekeun maneh ka lanceuk gitu kan. Kenapa bisa sampai harus seperti ini kejadiannya, malah sampai 3 kali gitu. Sampai kemarin malah sempet dia ngajak berantem ke aku, terus dia nge-voice note ke mama aku, ntar aku kirimnya voice note-nya. Dia bilang gini ke mama aku, "Mah, jangan salahin Sela kalau hari ini aku mau ngebunuh dia. Aku udah sakit banget hati sama dia karena hujatan. Aku mau datengin dia, mau ngebunuh dia, mau aku masuk bui pun aku gak apa-apa." Adik aku bilang gitu. Padahal aku sayang apa sama dia, tapi dia ada pikiran mau ngebunuh aku gitu. Padahal ya Ulahnya dia sendiri ini juga dia gitu kan. sendiri gitu. Tapi kan nggak semua hujat dia gitu. Aku pun dihujat gitu, kayak ngapain juga lu mau sama mantan pacar adik kamu gitu, ini kan buat kamu.
Tapi kan netizen nggak tahu bahwa aku nggak ngerebut gitu. Aku nggak ngerebut kok, memang dulu mereka pacaran pun nggak kayak pacaran. Adik aku ngomong gitu, cuma 2 minggu kok. Iya, jadi bahkan dari Selanya pun bilang kalau mereka tuh pacaran cuma 2 minggu dan si Marvel ini tuh jadi sebagai selingkuhannya, bukan pacarnya yang beneran gitu. Tapi di saat kamu kayak nerima gitu ajakan suami kamu buat nikahin kamu, kenapa kamu bisa yakin buat yaudah yuk nikah gitu? Apa yang buat Apa yang bikin kamu yakinin ya? Apa yang bikin kamu yakin kalau misalkan kamu mau Dia tuh nikah sama bener dia gitu ya. Aku sih mikirnya kayak aku udah hidup di luar capek sendirian gitu, terus kerja tiap hari, kayak nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nyemangatin gitu. Terus di saat dia datang, dia selalu bawa aku ke rumahnya kan, kayak aku nginep di rumahnya, aku tidur sama mamanya, misal gitu, nggak tidur bareng, kayak aku di ruang tamu sama mamanya, dia di kamar gitu. Terus kayak tiap hari tidur makan di rumahnya bareng-bareng, kayak aku tuh ngerasa kalau aku nikah sama dia kayaknya aku ada yang ngurusin aku gitu, dibanding aku hidup sendiri nggak nikah di luar, aku kerja sendiri, aku hidup sendiri, banting tulang sendiri. Aku jadi mutusin kayak ya udah nikah aja biar ada yang ngurusin aku, biar ada yang ya kayak ada juga lah ya gitu, ngejagain hidup aku gitu. Bikinnya gitu aja sih, nggak sampai kepikiran gimana. Tapi kan umur kamu sama dia bedanya berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dia lebih muda dari aku. Jadi Marvel 8 tahun lebih muda dari Dea. Nah, kamu kenapa bisa sampai seyakin itu sih? Kayak kamu kayak ada yang jagain gitu kalau misalnya kamu nikah sama dia? Karena memang awalnya gitu Kak, kayak semua baik-baik aja ya. Aku sempet sebelum nikah nih, aku sempet ada masalah sama keluarga kan. Terus kayak dia tuh kalau aku nangis dia ikut nangis. Jadi kayak ngerasa sayang banget sama aku. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh aku belum pernah ngerasain sosok dari seorang ayah kan. Dari aku kecil ditinggalin sama ayah, cerai, kayak aku belum ngerasain ada kasih sayang dari ayah gitu. Adanya Marvel kayak ya udah gitu, kamu nangis, aku nangis, dia ikut nangis. Kayak aku punya masalah, dia ikut nyabarin, kamu punya aku kok, jangan kayak gitu, semangat, jangan sedih, ada aku. Terus kayak aku dihina-hina sama teman-teman atau siapa, dia selalu ada gitu. Aku sempat sampai dikeluarin di grup keluarga gitu, WhatsApp, aku sempat dikeluarin karena berantem masalah apa gitu, aku lupa. Terus cuman ada satu-satunya orang Marvel yang ada, nggak ada teman, nggak ada keluarga, cuma Marvel yang ada. Jadi aku ngerasa ya udah gitu, mungkin kalau nggak sama dia aku hidup sama siapa gitu. Sampai mamanya bilang mending nikah aja, mudah-mudahan adanya Marvel, hidup kamu ada yang jagain, kamu bisa cerita keluh kesah kamu ke suami kamu. Ya udah aku nikah dari situ. Tapi berarti pernikahan kamu udah berapa lama sama Marvel? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Dari 2001. 2021. Oh iya 2021. Sorry, Marvel kerja tapi kadang kerja kadang enggak sih. kadang kerja kadang enggak. Orang tuanya sekarang kayak gimana? Orang tua Marvel, aku tuh sebenarnya ke orang tua Marvel sayang banget ya, karena dia juga sayang. Kayak tiap hari, aku ini sebenarnya bukan bongkar aib keluarga suami aku sendiri, tapi memang aku ngomong apa adanya. Kayak Marvel sebenarnya kerja, awal-awal nikah tuh kerja, cuma sekarang enggak, kayak karena kan dia anak satu-satunya nih, anak satu-satunya. Jadi setiap hari itu resiko aku dari mamanya. Menjadi mamanya yang meresikoi aku gitu, kayak deh nafkah gitu, dan jadi buat kalian yang nggak tahu resiko, jadi kalau di orang Sunda tuh resiko gitu kan, nafkah gitu. Terus kayak mamanya bilang kan, maaf ya anak mama belum kerja lagi. Sayang banget ya orang. Mamanya sayang banget. Ya kadang kalau misalnya orang tuanya nggak ngomong juga, kita tuh bisa tahu orang yang sayang beneran sayang atau enggak dari perilakunya dia gitu kan. Sampai mamanya Marvel tuh kayak uang jajan Marvel aja sama uang jajan aku lebih besar ke aku gitu. Kayak belanja pun apapun setelah nikah aku gitu yang dibeliin sama mamanya Marvel gitu. Sayang banget sama aku, sampai kalau Marvel selingkuh, Marvelnya yang disuruh pergi, aku yang disuruh diam di rumah mamanya.
udah kamu pergi aja. Rumahnya di mana? Iya. Terus sekarang tahu kejadian ini anaknya sama Sela lagi gimana? Tahu? Mamanya sampai bilang, mama sampai kapan nggak setuju. Terus aku setelah kejadian mergokin mereka, aku sempat minta izin ke mamanya, mah aku mau cerai ya. Mamanya sampai WhatsApp aku pakai tanda nangis banyak banget. Mama mohon jangan sampai ke pengadilan, jangan sampai cerai. Mama udah sayang banget sama dia. Mama mau ikhtiar, mau puasa, mau sholat supaya Marvel bisa baik lagi, berubah lagi. Mama udah benar-benar pengen punya cucu dari Dea. Mama nggak mau sampai rumah tangga kalian hancur katanya gitu. Aku sebenarnya sih pengen banget di saat mergokin itu cepat-cepat ke pengadilan buat cerai gitu, tapi aku lihat mamanya, sampai mamanya datang ke kosan aku pas kejadian. Setelah kejadian mamanya datang sampai melukin aku, nggak dilepas-lepas. Kamu udah ceritain semua ke mama? Udah, sampai mamanya nggak ngelepasin pelukan, terus melukin aku. Sampai dia bilang, bisikin aku, yang kuat ya cantik, sabar, ada mama, maafin anak mama, terus jangan ninggalin mama, jangan ninggalin Marvel, mama udah sayang banget sama kamu gitu. Sedih banget ya. Terus aku juga kayak ngerasain aku nggak sedekat itu sama mama kandung aku gitu. Kayak aku ngerasain mama Marvel kayak mama kandung aku gitu. Yang kayak biasanya kan orang tua kalau anaknya di luar, gimana kabarnya, udah makan belum? Memang mama aku seperti itu, mama kandung aku juga seperti itu sama, aku nggak ngebedain. Cuma kayak mamanya Marvel tuh lebih dari mama kandung aku gitu, sampai bangun udah pagi sarapan yuk, mamanya Marvel sebaik itu gitu sama aku. Di saat aku sakit sampai bilang jangan sakit-sakitan ya, mau mama anter. Di saat Marvel pun selingkuh, mamanya selalu bilang, Dek semangat yuk, jangan mikirin dulu anak mama. Dia kesini aja, kita cerita, kita tiktokan atau apa gitu. Dia ngehibur banget ya, maksudnya dengan anaknya yang kayak gitu bikin ulah, tapi dia tetap kayak support gitu kan. Terus maksudnya dia nggak membenarkan anaknya, ngebela anaknya kan. Kadang ada juga orang tua yang anaknya udah salah, malah dia cari-cari kesalahan dari pihak sini gitu kan, ada aja yang begitu ya. Jadi sekarang keputusan kamu seperti apa? Nah itu banyak pertanyaan dari orang-orang di sosial media. Kak, katanya Sela sama Marvel katanya udah putus. Gimana kelanjutannya kalau misalkan Marvel minta maaf atau minta balik lagi? Sebenarnya perasaan aku kalau dibilang masih sayang, iya, karena suami, tapi dari pihak keluarga aku udah nggak mau nerima. Sampai mama aku bilang kalau misalkan aku balik lagi sama suami aku, mama aku yang bakal pergi dari rumah. Jadi aku nggak tahu mau ngapain gitu, kayak perasaan masih sayang, tapi di sisi lain ada keluarga, di sisi lain juga ada adik aku. Maksudnya adik aku yang udah dipacarin sama suami aku, terus sekarang udah nggak ada apa-apa gitu kan. Aku mikirin ke situ sih, yang terutama keluarga sih. Walaupun perasaan masih sayang, tapi keluarga. Sampai mamanya Marvel pun bilang udah jangan cerai, tapi memang nggak mau cerai sih sebenarnya, tapi keluarga. Mau aku bilang kalau emang mau balikan ya silakan, itu hati Dea. Baik lagi sama Dea mau balikan silakan. Yang ngerasain sakit Dea, yang ngerasain senang Dea, tapi mama bakal pergi dari rumah kalau memang balik lagi. Karena mama ngerasa Marvel bikin keluarga kita hancur. Sampai kamu dan adik kamu berantem, sampai adik kamu kena hujatan, sampai keluarga pun kena hujatan, disangkanya keluarga nggak ada apa gitu masalah ini, pada diem gitu. Padahal keluarga aku tuh bukan diem, tapi kayak udah tahu aku sama Sela sering berantem gitu, jadi mereka diem, nggak mau berbuat banyak apa-apa gitu. Iya, tapi komentar mama sekarang tentang Marvel sama Sela gimana? Karena kan kalau tadi aku dengar dari kamu, kalau misalkan Marvel ngajakin balik lagi ke kamu, mama kan nggak setuju. Ya. Tapi kalau untuk hubungan Marvel sama Sela, tanggapan mama?
Mama sih bilang gini ke Sela ngirimin SS ke aku, kamu minta maaf sama kakak kamu, mau gimana pun itu kakak kamu, lebih baik buang cowok itu nggak akan benar buat kamu dan kakak kamu. Sekalipun dia milik kamu, itu nggak akan benar, kata mama aku gitu. Jadi gimana statusnya, udah masuk ke pengadilan apa masih? Nah ini masalah aku mau, sebenarnya kalau aku pengen cerai sih dari sekarang pengen ya, tapi karena nikah kan waktu itu nembak, karena suami aku masih di bawah umur, buku nikah belum bisa keluar gitu. Sedangkan ke pengadilan harus ada buku nikah kan, buku nikahnya belum ada. Jadi kalau mau cerai harus ada buku nikah. Jadi bingung harus gimana. Benar-benar tergantung Jadi harus gimana? Sekarang kalau nggak cerai juga bingung. Tapi pas nikah resmi negara. Iya. Ya, udah ini. Resmi. Resmi cuman buku nikahnya belum ada ya, belum keluar. Belum cukup umur. Tapi biasanya kalau belum cukup umur harusnya ada. Tetap ada. Itu udah nembak. Itu nembak, soalnya masih di bawah umur. Bilangnya harus nunggu sampai 19 tahun. Ini belum ya? Ini 18 dia. Oh, kamu nggak? Oh dia masih 18 ya sekarang. Berarti pas nikah umur 17. Pas banget sweet 17, gak lamanya nikah dulu baru sweet 17. Oh iya aku pernah lihat tuh update-annya ya di Instagram, di story yang ngerayain sama mamahnya. Iya, itu setelah nikah. Itu baru sweet 17, berarti pas nikah tuh masih 16 kalau nggak salah. 16 mau 17 ya. Karena kan dia Agustus, aku nikah Januari gitu kalau nggak salah, Januari. Berarti masih 16, makanya ditembak nikahnya belum bisa keluar buku nikah gitu. Jadi harapan kamu ke depannya tentang masalah ini apa? Aku sih cuman mau bilang ya, sebenarnya hubungan balik lagi sama diri aku sendiri gitu ya, kayak gini masalah orang-orang banyak yang bilang kenapa sih mau gitu sampai mantan adik dimakan terus sampai nikah lagi. Kalian maksudnya netizen nggak akan pernah tahu gitu. Aku cuma mau bilang gitu aja, kalian nggak akan pernah tahu perasaan aku kayak gimana, terus hubungan mereka dulu kayak gimana. Terus kalian juga nggak tahu prosesnya kayak apa Ya, gitu betul. kan. Prosesnya pun jauh dari setelah Selanya putus sama Marvel. Jauh banget, nggak kayak mereka putus aku rebut. Langsung besoknya enggak. Itu kan netizen banyak yang bilang aku rebut. Mm-mm. Itu kan kata rebut berarti mereka masih pacaran dong. Ini enggak, udah lama putus dan itu pun adik aku mengakui mereka pacaran baru bentar. Iya, dan dia pun minta izin ke Sela kan, Kayak bilang ngomong gitu. Bahkan pas kita pertama pacaran aja aku ketemu kok sama Sela, ada Marvel, kayak udah biasa aja gitu. Terus yang masalah settingan itu, sumpah itu aku baca komenan, nggak usah di komen, ini pengen viral. Mereka kayak nggak punya hati gitu. Aku yang ngerasain sakitnya, tapi dibilang settingan. ya, jadi sebenarnya dari Deanya pun nggak mau gitu ya memposting ini karena Ya, emang malu juga sebenarnya. Malu Tapi sebenarnya kan aib aku juga gitu sih, aib keluarga aku juga. tapi mungkin karena Deanya udah Besar. didiemin tapi Didiemin. malah seperti itu, jadi ya udah mau nggak mau Deanya juga di-up lah itu si video tersebut ke Ya. ke Instagram ya. Dan nggak nyangka bakal seramai itu. Nah sekarang kan emang benar-benar nggak kontekan sama dua-duanya. Siapa? Kamu? Aku kontekan sih, Oh gitu. kontekan. Cuman adik aku kayak cuman bilang mau bunuh diri gitu terus. Kalau suami aku kayak lebih makin nyakitin aku sih, kayak ngehina, pengen viral, cewek gila, pengen tiba-tiba pengen terkenal ya gini gitu doang cerita aku sih. Apa yang mau disampaikan buat mereka berdua? Apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka berdua? Dari ini hati aja memang. Dari hati kamu yang paling dalam. Berat pasti. Banget. Gak bisa bayangin sih aku mah. Gak bisa bayangin mereka seminggu, bukan sehari 2 hari, tapi seminggu kalau lebih. Seminggu lebih. Itu yang kamu tahu seminggu. Kayak mereka ngeyakini mereka nggak ngapa-ngapain gitu, tapi mereka kan tidur bareng gitu, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Mau diceritain gimana ya? Emang sakit, aku sampai di kosan aja kayak tidur kehilangan sosok adik, iya, kehilangan suami, iya. Biasanya aku kalau aku lagi berantem sama suami, aku larinya ke Sela kan,
kayak Sel, aku sakit hati sama Marvel, aku diselingkuhin sama Marvel, bahkan selingkuhannya Marvel aja sempet Sela marahin gitu, sampai sempet dibela sama Sela. Tapi kenapa gitu jadi malah Sela juga gitu yang makan suami aku. Padahal Sela, kalau aku yang disakiti sama Marvel, dia yang selalu bela aku. Aku sampai nggak mikir dia bakal kayak gitu. Terus dia bilang nggak ngapa-ngapain sama Marvel, itu sih nggak mungkin banget nggak ngapa-ngapain. Kalau buat Marvel kamu pengen sampaikan apa? Tega banget sih, sampai aku teganya tuh sampai di Kenapa saat harus adik aku gitu? iya, nah, dan aku udah mohon dia yang salah, aku tetap mohon di situ. Ayo pulang, aku istri kamu. Karena kita ya sebagai istri gitu ya, kamu Sampai pengen Memperbaiki. memperbaiki gitu ya. Banyak orang yang bilang kan kamu mergokin kayak gitu. Kalau aku jadi kamu, aku udah pingsan di situ. Kalau aku jadi kamu, aku di situ udah pengen terjang. Jambak ini itu. Nah. Cuma kan pasti nggak ada tenaga buat. Aku malah jadi lemas, aku malah jadi kayak mohon-mohon ke suami aku. Pulang, ayo pulang. Ingat ini istri kamu. Pulang, ayo. Terus cuman dia bilang, ngapain aku harus pulang? Aku dikekang sama kamu. Terus aku jawab, kalau kamu gak mau dikekang, ngapain kamu mau nikah gitu? Aku cuma pengen kamu fokus sama rumah tangga, kita ikhtiar buat punya anak lagi, karena aku sempat keguguran kan. Terus dari situ aku susah lagi hamil. Aku sampai bilang ke dia, yuk ikhtiar buat kita punya anak lagi. Terus dia kayak bodo amat gitu. Udahlah, pokoknya aku pengen sama Sela, aku kamu sama kamu. Aku mohon, ayo pulang. Sampai aku yang mohon, padahal mereka nyesel, aku yang mohon. Itu kamu keguguran di usia kandungan berapa? 2 bulan. Makanya pas kepergok malah aku yang mohon Kak, aku yang mohon ayo pulang, maafin aku kalau aku ngekang kamu harus lihat itu adik aku loh gitu. Aku tapi bilang gitu sama dia, terus dia cuma bilang aku nggak mau sama kamu, aku tetap pengen sama adik kamu. Iya, terus kayak aku juga kaget lihat postingannya, dia update apa ya, cantiknya aku nih katanya gitu ya. Aku aja selama ini belum pernah diposting kayak gitu sama suami aku. Suami aku belum pernah posting aku kayak gitu loh. Kenapa ya bisa kayak gitu banget ya, nggak ngerti loh, ngeri banget. Aku udah Bingung mau apa. Ya, Karena emang dua-duanya pemikirannya masih anak masih kecil anak ya. kecil ya, terus belum Labil gitu. Tapi seharusnya yang jadi cowoknya. malah kemarin dia kan sempet setelah viral ini, si suami aku tuh nelpon aku minta maaf. Terus dia malah bilang gini, ya udah yuk kita maafin aku hilaf. Iya tapi kamu berhenti dugem, nggak usah berhenti dugem, kita dugem bareng aja. Dia bilang gitu. Jadi pada intinya ya itu yang dia pengen mungkin, makanya dia sampai sama adik aku, itu yang dia pengen. Udah tahu ya. Ya jadi kan kalau misalnya dilihat dari dia kan umur segini kayak udah capek lah buat begitu. Kalau misalnya lagi udah pengalaman rumah tangga sama yang pertama kan. Kalau dari Selanya kan mungkin lagi seneng-senengnya juga, masih seneng. Apalagi Marvel juga sama. Iya. Lagi masa-masanya kayak gitu. Makanya kayak ada temen dia tuh satu Kayak ada satu itu benar. Kan dia juga bilang sama kamu mah aku nggak bisa bareng dugem, nggak bisa bareng minuman alkohol apa. Karena aku kan punya asam lambung. Kalau aku nggak punya asam lambung ya buat suami aku, menurut suami aku itu yang bikin suami aku nyaman, ya ayo aku lakuin gitu. Iya, aku juga baru aja mau ngomong kayak kenapa nggak kamu ikutin gitu kayak kan. Sekali-kali mungkin Iya. boleh lah, kayak misalnya kayak sebulan sekali atau nggak gitu. Tapi kan beda lagi kan, nggak tahu pemikiran ternyata dia ngomong dia punya asam lambung. Iya punya asam lambung, makanya aku nggak bisa minum. Terus kayak aku punya anxiety kayak ke tempat ramai tuh. Oh, kamu punya itu juga? Punya anxiety, aku Sama punya Riri kayak juga. panic attack ya. Jadi setiap kalau misalkan lihat orang ramai gitu aku nggak bisa, apalagi kayak ke tempat malam kayak gitu kan, musik besar banget langsung ke dada tuh kayak sesek Debar gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, malah makanya dia minta maaf tapi dengan omongan ya udah kamu nggak usah ngelarang aku dugem bareng aja gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Nah tadi sebelum aku kesini tadi tuh dia bilang kayak gini, aku chatan sama Sela kayak gitu. Chatan apa? Dia masih bela Sela kesian, lu nangis, hapus videonya, kamu nggak kesian sama adik kamu.
suami aku bilang gitu. Yang mau dihapus juga udah terlanjur, udah pasti banget. Terus aku jawab aja, kamu ngomong kesian sama adik aku karena terhujat, kamu nggak mikirin apa hati aku, kamu nggak kesian apa setelah aku disakiti sama kalian berdua, nggak mikir ke situ. Dia cuma jawab nggak usah bahas yang udah gitu. Dia cuma bahas itu, cuma jawab itu. Aku tuh sampai susah nggak mau nanya apa lagi karena udah kayak aduh gedek gitu dengernya, gedek banget. Oke darling, jadi karena durasi juga ini udah terlalu panjang dan dia juga udah ngungkapin gitu ya isi hatinya apa yang mau dia sampein ke adiknya sama ke suaminya. Dan sekarang aku ada satu pertanyaan lagi sih, tapi ini buat netizen aja sih yang bilang ini settingan gitu. Karena dari akunya juga, aku kan kenal Dea pun udah lama gitu kan, dan aku juga tahu ini beneran loh, ini nggak settingan. Dan aku juga sampai nanya sendiri ke kakaknya Dea, karena kan kakaknya Dea teman aku, teman main, teman kerja dari zaman dulu. Dan kakaknya pun bilang oh iya, terus kakaknya bilang udah nggak aneh, gitu, udah nggak aneh. Pas dia bilang nggak aneh, aku kaget, maksudnya nggak aneh apa? Ternyata memang Sela itu nggak cuman satu kali sama punyanya Dea gitu. Jadi gimana kamu mau sampein apa ke netizen di Ya luar aku sih sana? cuman bilang sama netizen, kalian terserah mau bilang apa, mau bilang itu settingan ataupun kebelet viral ataupun apa, kalian nggak akan pernah rasain apa yang aku rasain. Terus jangan sampai juga kalian rasain kayak pengalaman aku ini. Ya gitu aja, semoga nggak ngerasain aja sih yang bilang aku settingan. Ya karena Sakit banget dan nggak bisa ngomong apa-apa. ya udah gitu. kita semua di sini berdoa yang terbaik aja buat Dea ke depannya. Apapun yang jadi keputusan Dea nanti, mau entah lanjut ataupun bercerai, semoga itu yang terbaik buat Dea. Amin. Dan semoga ada hikmahnya di balik semua kejadian-kejadian ini, di balik semua masalah ini. Semoga ada hikmahnya yang terbaik pokoknya buat Dea. Yang penting sekarang Deanya sehat, banyak rezekinya, karena aku lihat dan memang benar Dea kurusan. Ya, Pikiran. Ya, jadi sampai sini aja darling. Buat kalian makasih banyak yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita cuman bisa kasih penjelasan segini. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu info kedepannya lebih jelas, kalian bisa follow aja nanti kan Instagramnya Dea, ada di deskripsi Instagramnya. Makasih banyak Dea udah mau main ke sini, mau mampir ke sini, mau cerita-cerita, berbagi pengalaman. Semoga masalah ini bisa jadi pelajaran lagi buat kalian semua. Oke, see you to the next video darling. Bye bye.